Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Erita dengan NIM 22042077. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari video yang sebelumnya, di mana poin bahasannya yang pertama yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS, yang kedua otomasi perkantoran atau OA, yang ketiga sistem pendukung keputusan atau DDS, dan yang terakhir yaitu sistem pendukung eksekutif atau ESS. Yang pertama yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS. Menurut Hanif Al-Fattah 2007-12, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data transaksi bisnis rutin untuk menghasilkan informasi keuangan. TPS merupakan tulang punggung dari sistem informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, di mana Transaction Processing System berfungsi memonitor, mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi untuk seluruh transaksi bisnis yang rutin. Tujuan utama dari Transaction Processing System adalah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam organisasi agar aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan efisien. Lalu yang kedua yaitu otomasi perkantoran OA, Office Automation. Otomasi kantor atau Office Automation OA adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Office automation digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai office automation. Yang pertama yaitu manajer, profesional, sekretaris, dan pegawai administratif. Sistem otomasi kantor yang mampu mengolah data inputan kerja menjadi sebuah laporan dengan waktu yang lebih cepat, efisien, serta dapat meminimalisasi kesalahan dalam input atau user error. Yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan atau DDS. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah program terkomputerisasi yang digunakan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan tindakan dalam suatu organisasi atau bisnis. DSS menyaring dan menganalisis sejumlah besar data, mengumpulkan informasi komprehensif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Informasi umum yang digunakan oleh DSS mencakup target atau proyeksi pendapatan, angka penjualan atau angka penjualan masa lalu dari periode waktu yang berbeda, dan data terkait inventaris atau operasi lainnya. Yang terakhir yaitu sistem pendukung eksekutif atau ESS. Sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System membantu manajer dalam masalah tidak terstruktur dan semi-struktur dengan berfokus pada kebutuhan informasi pihak manajemen senior. Executive Support System memberikan hasil potensial dan data statistik secara cepat dan diterapkan pada proses pengambilan keputusan. Kegunaan Executive Support System adalah telah bergerak menuruni beberapa tingkat organisasional, sehingga sekarang para eksekutif dan bawahan dapat melihat data yang sama dengan cara yang sama. Sistem-sistem yang berlaku sekarang ini mencoba menghindari masalah data yang berlebih karena data dapat disaring atau ditampilkan dalam format grafik atau apabila penggunanya memilih demikian. Komponen utama dari Executive Support System atau ESS adalah yang satu adalah hardware. Executive Support System harus mencakup perangkat input yang dapat digunakan eksekutif untuk memasukkan, memeriksa, dan memperbarui data. Yang kedua, software. Executive Support System harus mampu mengintegrasikan semua data yang tersedia ke dalam hasil yang kohesif. Yang ketiga, user interface atau UI. Komponen UI harus mampu menghasilkan laporan terjadwal dan informasi lainnya. Yang keempat, kemampuan telekomunikasi. Sebagai seorang eksekutif, tentu sering melakukan perjalanan bisnis. Hal ini mengharuskan Executive Support System untuk memiliki kemampuan telekomunikasi sehingga tetap dapat diakses terlepas dari lokasi tempat eksekutif berada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.